Soal bisnis, setiap manufaktur kelas dunia menyadari bahwa mereka harus memimpin diri mereka sendiri dengan cara yang sesuai secara hukum dan etis, dan meningkatkan rantai pasokan mereka untuk mengikuti kode etik dan persyaratan mereka. Pabrik-pabrik merupakan barisan paling bawah dari industri manufaktur, menjadi subjek audit dan diajak untuk menerapkan kode etik mereka untuk memastikan hubungan yang berkelanjutan dengan mereka. Oleh karena itu, pabrik-pabrik menyadari bahwa mereka membutuhkan orang yang benar-benar mengerti tentang pekerjaan compliance. Compliance adalah pekerjaan yang bertanggung jawab untuk mengawasi kepatuhan organisasi terhadap hukum, persyaratan bisnis, peraturan karyawan, kebijakan, dan semua prosedur lainnya yang berlaku. Secara umum, tugas utama spesialis compliance adalah memastikan semua stakeholder mengikuti aturan, peraturan, dan persyaratan pembeli untuk kepatuhan sosial dan etika, lingkungan, sistem keamanan, kesehatan dan keselamatan, dan bahkan dukungan teknis. Pekerjaan unik ini membutuhkan seseorang yang memiliki pengetahuan tentang berbagai ruang lingkup. Seseorang yang memiliki keterampilan yang memadai untuk menyampaikan dan menjadi orang sentral dari dialog sosial dalam mengkomunikasikan aturan, peraturan, dan persyaratan pembeli yang berlaku kepada pengurus, serikat pekerja, dan pekerja. Apa itu Compliance Indonesia atau kepatuhan peraturan di Indonesia? Compliance Indonesia adalah organisasi atau komunitas spesialis kepatuhan di Indonesia. Didirikan pada tanggal 28 Oktober 2016 dan diresmikan berdasarkan keputusan persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU 00111723 AH0107 tahun 2018. Compliance Community Indonesia adalah suatu wadah komunitas profesi di mana para membernya itu bergerak dalam bidang HRD dan compliance. Apa itu compliance? Compliance itu kepatuhan atau kelayakan sebuah perusahaan terkait masalah undang-undang ketenagakerjaan, keselamatan kerja, lingkungan, dan masih banyak lagi yang terkait masalah ketenagakerjaan. Compliance Community Indonesia terbentuk 28 Oktober 2018, di mana di situ ada 5 founder yang terbentuk. Kepatuhan atau Compliance Indonesia memiliki misi untuk memberikan manfaat bagi anggota, mitra, meningkatkan standar kepatuhan kepada perusahaan tempat anggota bekerja, pihak lain, dan bermanfaat bagi masyarakat umum dan lingkungan. Konsep edukasi silaturahmi mengumpulkan orang-orang dari anggota CCI, manajemen dan staf BWI dalam sebuah acara kolaborasi merupakan perpaduan yang unik dan harmonis yang tidak semua negara memiliki kesempatan ini. Motivasinya adalah ingin memberikan pengetahuan lebih dan sharing pengetahuan terkait update ketenagakerjaan, update undang-undang yang berlaku di Indonesia, update kepatuhan yang diterapkan oleh perusahaan dan requirement buyer apabila pada saat audit. Satu perkumpulan atau community dari satu profesi yang sama, yaitu sebagai compliant atau penegak kepatuhan. Jadi comply, ya asal dari comply atau patuh atau penyesuaian dengan regulation, law regulation dan international regulation dan juga buyer requirement. Nah, disitulah tim-tim compliant inilah yang menyatukan, mengurus semuanya kegiatan ini. Nah, di sini Compliance Indonesia inilah wadahnya. Semua compliance seluruh Indonesia dari berbagai perusahaan, baik tekstil, underwear dan semuanya banyak sekali semua perusahaan itu ada compliant, penegak peraturan kepatuhannya itu bergabung, bersharing tentang SOP, sharing tentang knowledge dan sebagainya. Seperti itu banyak sekali sisa ini.
Untuk kegiatan yang sering dilakukan di dalam komunitas ini, yaitu seringnya mengadakan workshop, seminar, edukasi yang terkait tentang compliance itu sendiri. Kita lebih banyak workshop ya, seminar-seminar membahas tentang isu-isu yang terkait masalah compliance ya. Ya baik itu tenaga kerja, HSE, ataupun employment ya. Itu kita melakukan workshop-workshop. Untuk jumlah member yang tergabung dengan Compliance Community Indonesia mencapai sekitar 500-an member. Sedangkan untuk jumlah perusahaan sendiri yang bergabung mencapai 300-an di seluruh Indonesia. Untuk persyaratan bergabung dengan Compliance Community Indonesia, yaitu harus bekerja di bidang compliance atau bekerja di bidang HRD. Untuk bergabungnya bisa melalui websitenya komunitas ini. 520 dengan membernya 520, sedangkan perusahaan yang ikut bergabung 385 perusahaan. Yang pertama adalah Anda sebagai compliance, bekerja di bidang compliance. Yang kedua, Anda juga bisa bekerja di bidang HRD departemen. Bisa klik aja di www.compliance.id. Di situ ada form register, silakan klik aja. Nanti kita akan feedback untuk proses registrasinya. Untuk kendala sendiri yang sering dialami di dalam komunitas ini, yaitu terkait dengan karyawan itu sendiri, baik itu vakum ataupun berhenti dari pekerjaan. Untuk kendala lainnya biasanya terkendala di waktu dan tempat. Ini dikarenakan member dari CCI sendiri tersebar di seluruh Indonesia yang terkadang menjadikan kendala jarak tempuhnya. Kendalanya karena kan ini terkait pekerjaan ya. Ada bisa karyawan itu resign, tapi sudah tidak lagi bekerja di compliance, dia tiba-tiba vakum dari kegiatan. Biasanya itu mengundurkan diri, gitu. Atau vakum di grup WhatsApp-nya. Kendala dari CCI adalah mungkin ada plus minus. Kalau kekurangannya karena kita seluruh Indonesia, tempat, jarak, ruang waktunya tentu berbeda dan jauh. Nah, itu menjadi kendala untuk ketika bertatap muka. Makanya inilah 1 tahun sekali diadakan ini untuk bertatap muka, sharing knowledge. Tapi kami memiliki ada kelebihannya adalah menggunakan WhatsApp group. Kami ada sosial media juga, di situ bisa sharing gitu Pak. Anggota yang tergabung dengan komunitas ini beragam, baik pria maupun wanita. Mereka tergabung dikarenakan berprofesi di bidang yang sama. Selain itu, dapat menjalin silaturahmi dan mendapatkan info-info seputar komunitas CCI. Sebagai kenapa kami tergabung ya jelas, kami senang berjumpa dengan orang-orang. Di situ juga kadang-kadang ketika ada suatu perusahaan yang mulai berkurang order, mereka ada yang jobless atau mungkin resign karena tidak sesuai dan sebagainya. Di CCI ini kita bisa sharing, di mana ada lowongan kerja kita bisa sampaikan perubahan-perubahan itu nanti kita sampaikan tentang peraturan baru langsung di share. Nah ini senang sekali, ada peraturan baru share dong, ada kesulitan minta bantu dong. Nah itu semuanya saling bertukar. Ini CCI ini kenapa kami tertarik, kami nggak bisa, yang lain bisa. Ya gitu seperti itu. Karena organisasi ini sangat fun, menyenangkan, solid. Dan yang terpenting adalah kami ini adalah sama profesional di bidang compliance.
jadi senasib sepenanggungan. Sangat banyak sekali manfaatnya ya. Yang pertama kita banyak kenal perusahaan lain yang bidangnya sama. Kedua, isunya sama dari auditor, itu bisa di sharing di sana apa improve-nya seperti apa, terus mau apapun seperti training atau apapun juga banyak terdapat di sana gitu. Dalam kesempatan ini, Compliance Community Indonesia mengadakan acara Submit CCI yang keempat, di mana dalam acara ini juga dihadiri berbagai member dari seluruh wilayah Indonesia. Dalam susunan acaranya sendiri, yaitu pemilihan pengurus baru, sharing, dan juga melakukan kegiatan lain seperti games dan lainnya. Dari awal sampai akhir kita sudah kerjasama dengan ada IO, ada seksi acara. Acara itu kita mulai dari registrasi di awal, kita udah sambut untuk memeriahkan dengan Mojang Jejaka. Mojang Jejakanya Bandung, jadi di situ kita sambut, dan juga ada King dan Queen yang disambut ya. Habis itu kita melakukan untuk ada kegiatan yang dari inti, yaitu ada coaching klinik tentang tekstil eceng atau sustainable product yang lagi tren di buyer atau dari brand-brand luar negeri yang besar seperti Adidas, Nike, H&M, dan semua hampir itu lagi tren sustainable product tentang baju yang recycle, yang organik, dan semuanya itu banyak sekali. Dan nanti kita ada nanti malam ada malam inaugurasi, yaitu lomba antar grup, dan juga ada pemilihan ketua umum atau chairman untuk CCI periode 2023-2025. Nah, di sini kita juga ada beberapa banyak kegiatan yang lainnya seperti ada sponsorship, ada fun game, dan ada olahraga juga kita. Lampu maju. Tunggu pacaran. Tunggu pacaran. 5, 6, 7. Pada kesempatan ini juga turut dihadiri CEO dari IDFL Global Team, yang dimana sangat mensupport sekali kegiatan yang dilakukan oleh Compliance Community Indonesia. IDFL is so happy to sponsor the 2022 Compliance Summit. Compliance is such an important part of the worldwide industry, for textiles especially. And there is a tidal wave of change coming to the world that requires strict compliance with the rules and regulations of many different countries. IDFL is so happy to open a new office and facility in Indonesia to help factories and trading companies and exporters comply with the rules and regulations of many countries. IDFL responds to global problems by our vast network of offices. We have staff in 20 different countries, and we understand the regulations of all these countries. IDFL is so pleased to sponsor this event. This compliance group is very important to the future of the industry in Indonesia. Harapan ke depan untuk Compliance Community Indonesia yaitu tentunya mempunyai kolaborasi yang unik dan harmonis. Ini harus diisi dengan acara-acara seru, mengunggah partisipasi untuk aktif dan juga mendidik. Serta diharapkan semua pihak juga bisa berkontribusi yang baik untuk Compliance Community Indonesia, serta semakin kompak lagi antar sesama anggota komunitas. Kedepannya bisa mengcover seluruh Indonesia, baik yang ada di Kalimantan atau seluruhnya yang ada di Indonesia, dan membernya makin banyak. Harapan ke depan CCI dari satu perkumpulan, kami ingin berharap CCI itu menjadi BNSP atau LSCP,
yaitu lembaga sertifikasi profesi, dan ini diakui. Ketika orang mau jadi compliant, ketika mau jadi orang compliant ini, dia wajib bersertifikasi di CCI. Jadi dia diakui sertifikatnya bahwa dia sudah lolos, memiliki kapabilitas sebagai compliant. Diakui seperti itu. Harus maju terus, jangan vakum seperti kemarin 2 tahun kemarin tuh vakum, tapi sekarang mulai lagi harus maju terus. Semoga CCI ke depan bisa lebih jaya.